Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahra Japira dengan 3 digit NIM terakhir 016. Saya dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Pada pertemuan kali ini, yaitu pertemuan kedua, saya akan membuat tugas video untuk mata kuliah Praktikum Sistem Embedded dan untuk materinya yaitu interrupt dan timer. Pertama di sini yaitu konsep interrupt, ISR, dan vector table. Interrupt adalah mekanisme pada microcontroller yang memungkinkan CPU menghentikan sementara program utama untuk menangani suatu kejadian tertentu secara cepat. Kejadian ini bisa berasal dari perangkat keras seperti timer, GPIO, atau komunikasi serial. Ketika interrupt terjadi, CPU akan menjalankan interrupt service routine atau ISR, yaitu fungsi khusus yang berisi instruksi untuk menangani interrupt tersebut. Alamat dari setiap ISR disimpan dalam vector table, yaitu tabel yang berisi daftar alamat fungsi ISR untuk setiap jenis interrupt. CPU akan membaca vector table untuk menentukan ISR mana yang harus dijalankan. Selanjutnya, di sini ada NVIC pada STM32 dan interrupt matrix pada ESP32. Pada STM32 yang berbasis ARM Cortex-M, pengelolaan interrupt dilakukan oleh Nested Vectored Interrupt Controller, yaitu NVIC. NVIC di sini berfungsi untuk mengatur prioritas interrupt, mengaktifkan atau menonaktifkan interrupt tertentu, serta mendukung nested interrupt. Pada ESP32, sistem interrupt menggunakan interrupt matrix. Sistem ini memungkinkan berbagai peripheral menghubungkan interrupt-nya ke CPU secara fleksibel. Selain itu, karena ESP32 memiliki dual core, interrupt dapat dipetakan ke core tertentu, sehingga pengelolaan interrupt menjadi lebih fleksibel dibandingkan dengan STM32. Lalu di sini ada external interrupt atau XT. External interrupt atau XT digunakan untuk mendeteksi perubahan sinyal pada pin GPIO. Fitur ini biasanya digunakan untuk membaca input dari tombol, sensor, atau perangkat eksternal lainnya. XT dapat dikonfigurasi untuk merespon perubahan logika tertentu yang disebut trigger mode, yaitu satu ada rising edge, interrupt terjadi saat sinyal berubah dari 0 menjadi 1. Kedua ada falling edge, yaitu interrupt terjadi saat sinyal berubah dari 1 menjadi 0. Lalu yang ketiga ada both edge, yaitu interrupt terjadi pada kedua perubahan tersebut. Dengan konfigurasi ini, microcontroller dapat merespon perubahan sinyal tanpa harus melakukan polling secara terus-menerus. Selanjutnya ada nested interrupt dan priority grouping. Nested interrupt adalah kemampuan sistem interrupt untuk memungkinkan interrupt dengan prioritas lebih tinggi menghentikan sementara ISR yang sedang berjalan. Hal ini penting agar kejadian yang lebih kritis dapat ditangani lebih cepat. Pada STM32, prioritas interrupt diatur menggunakan priority grouping yang membagi prioritas menjadi dua bagian, yaitu ada preemption priority, yaitu prioritas yang menentukan apakah sebuah interrupt dapat menghentikan interrupt lainnya. Lalu yang kedua ada sub-priority, yaitu priority yang menentukan urutan eksekusi jika dua interrupt memiliki preempt priority yang sama. Pengaturan ini membantu sistem menentukan urutan penanganan interrupt secara efisien. Lalu selanjutnya ada timer arsitektur dan timer modes. Timer adalah peripheral yang digunakan untuk mengukur waktu, menghasilkan sinyal periodik, atau menghitung kejadian tertentu. Timer pada microcontroller biasanya terjadi dari beberapa komponen utama. Ada prescaler digunakan untuk membagi frekuensi clock sehingga kecepatan timer dapat diatur. Lalu ada counter adalah register yang menghitung nilai timer secara bertahap. Lalu ada auto reload register atau ARR menentukan nilai maksimum counter sebelum timer di-reset kembali. Timer dapat bekerja dalam beberapa mode, antara lain, 1. Basic timer, digunakan untuk menghasilkan interrupt periodik. 2. PWM atau Pulse Width Modulation, yaitu digunakan untuk menghasilkan sinyal PWM. 3. Ada input capture, digunakan untuk mengukur periode atau frekuensi sinyal eksternal. Keempat, ada output compare, digunakan untuk menghasilkan event ketika counter mencapai nilai tertentu. Lalu selanjutnya ada watchdog timer. Watchdog timer adalah mekanisme pengaman pada microcontroller yang digunakan untuk mendeteksi jika sistem mengalami hang atau error. Jika program tidak melakukan refresh watchdog dalam waktu tertentu, maka microcontroller akan melakukan reset otomatis.
Pada STM32 terdapat dua jenis watchdog, yaitu satu IWDG, yaitu Independent Watchdog, menggunakan clock internal sehingga tetap berjalan meskipun sistem clock bermasalah. Lalu yang kedua ada window watchdog, yaitu memiliki batas waktu tertentu untuk melakukan refresh sehingga dapat mendeteksi kesalahan waktu eksekusi program. Watchdog timer digunakan untuk meningkatkan keandalan dan stabilitas sistem embedded. Lalu selanjutnya ada perbedaan arsitektur interrupt dan timer untuk STM32 versus ESP32. Untuk STM32 sendiri, yang pertama adalah menggunakan NVIC, lalu mendukung nested interrupt dan pengaturan prioritas langsung oleh hardware. Yang ketiga ada timer lebih lengkap, yaitu basic, general purpose, dan advanced timer. Keempat, cocok untuk aplikasi real-time dan kontrol hardware presisi. Untuk ESP32 sendiri, yang pertama menggunakan interrupt matrix. Kedua, interrupt dapat dipetakan ke berbagai peripheral dan core CPU. Ketiga, timer lebih sederhana dan sering digunakan bersama free Frost timer. Lalu yang keempat, cocok untuk aplikasi IoT dan multitasking. Nah, mungkin sekian untuk penjelasannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait praktikum yang saya lakukan. Dan di sini ada dua percobaan, satu proyek. Nah, di sini terdapat program untuk STM32, yaitu untuk mode IDA. Untuk programnya seperti ini kurang lebihnya. Nah, di sini pada saat mode idle, yaitu mode idle di sini, yaitu pada saat push button-nya itu tidak aktif. Jadi, ketika ditekan, LED-nya itu akan tetap menyala selama 20 detik. Nah, lalu selanjutnya di sini ke mode aktif. Nah, mode aktif di sini itu di mana saat ini push button-nya itu aktif kembali dan LED bisa dimatikan dan nyalakan dengan push button selama 10 detik. Nah, lalu di sini terdapat wiring rangkaiannya, di mana SDA ini dia nyambung ke PB7. Lalu untuk SCK-nya nyambung ke PB6. Selanjutnya PCC-nya ini nyambung ke 3,3 volt. Lalu untuk ground yang dari LCD itu dia nyambung ke ground-nya STM32. Nah, seperti ini. Nah, terus untuk push button kaki 1 nyambung ke kaki resistor. Lalu untuk push button kaki yang satunya lagi itu, dia nyambung ke PA0. Nah, resistor kaki satunya lagi, dia nyambung ke ground. Nah, lalu di sini ada percobaan kedua, yaitu menggunakan ESP32. Nah, di sini sama, yaitu programnya ini dia mode aktif dan mode idle ya, teman-teman. Nah, untuk kurang lebih untuk programnya seperti ini. Nah, ini untuk merupakan percobaan ESP32 menggunakan LCD OLED push button. Nah, awal kondisi ketika program di sini yaitu mode aktif selama 10 detik. Lalu ini ada di mode idle dia selama 20 detik. Nah, pada saat di mode aktif ini dia akan pada saat di mode idle ini LCD-nya itu akan menyala terus. LED-nya itu akan menyala terus dan push button-nya itu jadi tidak akan berfungsi. Nah, pada saat ditekan dia tidak berfungsi. Lalu pada mode aktif di sini kondisi awal LED-nya akan mati, lalu push button-nya dia bisa berfungsi dan ketika ditekan dia bisa menyala dan mematikan. Lalu di sini ada program untuk proyeknya yaitu sistem monitoring suhu dan kelembagaan serta penghitungan tekanan tombol berbasis STM32 dengan tampilan LCD OLED. Nah, ini untuk programnya yang sudah dibuat. Tujuan dari proyek ini adalah untuk membuat sistem sederhana yang dapat membaca suhu dan kelembagaan menggunakan sensor DHT22. Kemudian menampilkannya pada layar OLED secara real-time. Selain itu, sistem ini juga dilengkapi dengan fitur menghitung jumlah tekanan kontrol yang bekerja menggunakan sistem interrupt agar lebih responsif dan akurat. Untuk cara kerjanya, yaitu sistem dimulai pada saat boot STM32 dinyalakan dan kemudian sensor DHT dan OLED diinisialisasi. Sensor DHT membaca nilai suhu dan kelembagaan setiap 2 detik agar pembacaan sensor stabil dan sesuai spesifikasi sensor. Lalu, tombol yang terhubung ke
Pin PC13 ini menggunakan mode interrupt, sehingga setiap tombol push button ditekan, sistem langsung menambah nilai counter tanpa perlu pengecekan berulang di dalam loop utama. Nah, seperti ini, pada saat ditekan, dia akan menambah. Nah, lalu ini pada saat kita mencoba menggunakan korek api, yaitu untuk mencoba suhunya. Nah, di sini untuk suhunya itu dia naik kan. Nah, counternya pun pada saat itu kan dia akan naik. Seperti itu. Nah, mungkin itu saja penjelasan pada saat saya percobaan 1, 2, dan project untuk interrupt dan timer. Percobaan ke-1-nya tadi saya sudah menjelaskan, yaitu menggunakan STM32, dan percobaan keduanya yaitu menggunakan ESP32. Lalu untuk projectnya sendiri, yaitu STM32 dengan judul Sistem Monitoring Suhu dan Kelembaban serta Penghitungan Tekanan Tombol berbasis STM32 dengan tampilan LCD OLED. Mungkin sekian saja. Mohon maaf bila saya ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.